Ketika remnya sudah dalam seperti ini, itu belum tentu remnya habis. Itu masih bisa di setel lagi, dan itu masih bisa pakam kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rian Firmanto. Kali ini saya akan bahas tentang pengereman di motor matic, khususnya pengereman belakang ya. Saya akan bahas cara kerjanya, bagaimana cara mengaturnya supaya pengereman kembali menjadi pakem kembali. Dan video ini dikhususkan untuk para pemula yang mau belajar tentang otomotif, yang mau belajar tentang oprek motor, baik itu pria ataupun wanita, dewasa ataupun remaja. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau kita nemu pengereman seperti ini, pengereman yang sudah mulai dalam seperti ini, dan udah mulai nggak pakem, pada umumnya kita beranggapan bahwa rem tersebut udah habis dan udah harus diganti. Dan kita akan pergi ke bengkel untuk menggantinya. Dan masih banyak yang nggak tahu kalau seandainya pengereman belakang ini, itu bisa di setel. Ketika remnya sudah dalam seperti ini, itu belum tentu remnya habis. Itu masih bisa di setel lagi, dan itu masih bisa pakam kembali. Nah, setelannya tuh ada di sini, di bawah sini. Nah, kalian bisa lihat. Ini adalah tuas untuk menarik kampas rem yang ada di dalam tromol sini. Sistem kerjanya adalah ketika handle-nya ini ditarik, nah, seperti ini. Handle-nya ditarik seperti ini. Si tuasnya pun ikut menarik seperti ini. Nah, kalian bisa lihat tuh. Tuas remnya atau paha remnya itu ikut maju. Dan itu di dalam tromol sini itu ada kampas rem yang membuka seperti itu, membuka, dan dia akhirnya menempel ke si peleknya ini, si tromolnya. Nah, jadi ketika handle remnya ini ditarik, nah di bagian dalam ini kalau kalian bisa lihat, ini ada kabelnya. Sebentar, saya kasih cahaya dulu. Nah, tuh. Jadi di bagian dalam sini itu ada kabel yang tertarik si handle remnya ini. Kabel semacam kawat seperti itu, kalian bisa lihat. Nah, kawat ini yang menarik si dudukan di sini atau tuas rem yang ada di bawah sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau di bawah sini kalau kalian bisa lihat, ini ada kabelnya. Kabelnya ketarik sama si tuas remnya, dan akhirnya dia menarik si tuas yang ada di bawah sini. Dan di dalamnya itu ada semacam kampas rem yang dia ngebuka, karena dia ketarik, dia ngebuka seperti ini. Bentuknya bulat seperti ini. Begitu ketarik, nanti dia ngebuka, thread, dan menempel ke dinding pelek yang ada di luar sini atau tromolnya. Di sini kalau kalian bisa lihat, nah ini kan tuasnya saya geser ini. Di sini kalau kalian perhatiin, di sini ada coakan. Ini tanda bahwa kalau si tanda ini ketemu sama yang ada di sini, ini itu artinya kampas remnya habis. Tapi kalau ini masih jauh, artinya kampas remnya ini masih utuh, masih bisa di setting lagi. Nah, cara settingnya gampang banget, cuma pakai kunci 14. Ini dia kuncinya. Ini kunci yang sama yang digunakan kemarin untuk ngebuka itu ya, ngebuka spion yang ada di atas itu ya. Ini kunci yang sama. Dan kalau beli, ini kunci ini murah banget. Mungkin harganya sekitar 15 ribuan ya kalau nggak salah. Nah, saya biasanya dulu tuh suka nyicil, beli satu sampai kebeli semua ya. Ini contohnya tuh. Nah, gimana caranya? Nah, gini caranya. Nah, di bagian tuas ini, itu di bawahnya ada baut. Nah, ini yang bisa diputar oleh kunci 14 ini. Nah, ini. Ini kunci 14, bisa ring, bisa pakai yang pas. Kalau saya lebih suka yang pakai yang ringnya. Nah, ini bisa diputar nih. Diputar untuk mengencangkan. Jangan lupa kita putar searah jarum jam. Yaitu kalau view-nya dari sini, dari belakang, itu putarnya ke arah atas ya, ke kanan seperti ini. Nah, karena ketika kita muter ini belakangnya ikut muter, jangan lupa kita tahan.
kita tahan menggunakan tangan bisa. Contohnya seperti ini ya. Saya taruh dulu kameranya. Nah gini, ini kita putar searah jarum jam sampai dirasa dia cukup untuk si handle-nya sampai dirasa cukup. Ketika kita ngerem itu dirasa cukup seperti itu. Nah ini kita bisa setting. Ini diputar terus ke kanan ya. Sambil kita lihat jarum indikator yang ada di sini, yang ada di atas tadi. Nah, yang ada di sini nih. Itu masih jauh nggak ke yang ada di coakan yang di bawahnya sini. Nah, kalau masih jauh, berarti itu masih aman. Kalau sudah mendekati atau sejajar dengan dengan coakan ini, si tanda yang plus yang coakan di atas sejajar dengan coakan yang di bawah sini, itu artinya si kampas rem harus diganti. Seperti itu. Kalau ini karena masih jauh, ini masih bisa disetting. Jadi kita setting aja. Nah, ini cara settingnya. Tadi kita putar ke kanan. Nah, kalau sudah, kita cek di bagian handle remnya. Masih jauh nggak? Nah, ini udah mendingan ya. Kalau tadi kan sampai nempel banget ke ke handle di sini ya. Kalau tadi kan nempel banget ke grip yang di kiri ini. Kalau sekarang udah ada jarak nih. Jadi ketika kita ngerem, itu nggak dalam banget seperti itu. Dan ini masih bisa disetting lagi. Jadi lebih kita nggak terlalu jauh ngeremnya seperti itu. Coba kita setting lagi. Coba kita setting lagi ya. Nah, ini kita setting lagi. Kita putar searah jarum jam. Atau putar ke kanan. Coba kita lihat di atas lagi. Nah, ini udah lumayan ya. Jadi segini. Ini tuh udah normal nih segini nih. Pengereman yang normal tuh segini. Jadi bukan sampai nempel sampai ke gripnya ya. Kalau tadi kan sampai nempel banget sampai ke sini ya. Kalau sekarang ini udah ada jarak. Artinya ini udah mulai cukup normal. Dan ketika di parkiran atau di tanjakan, kita bisa memfungsikan fitur ini nih. Nah, fitur ini nih. Ini fitur lock ya. Jadi ketika kita rada jalanan yang agak nanjak sedikit, kita fungsikan ini supaya si motornya nggak turun. Atau di turunan supaya nggak maju seperti itu. Saya sering banget dipakai fitur ini nih. Jadi ketika motor teman-teman pengeremannya itu udah dalam banget, coba cek di bagian bawah sini, apakah si kampasnya ini masih tebal atau sudah harus diganti. Ini kita bisa lihat di indikator di sini nih. Nah, ini coakannya. Coakannya kalau udah ketemu sama yang di atas ini, itu artinya kampasnya perlu diganti. Tapi kalau ini karena masih jauh, ini kampasnya artinya kampasnya masih tebal. Jadi masih bisa disetting. Dan settingnya tadi caranya pakai ini ya. Pakai kunci pas nomor 14. Ini saya pakai kunci ring pas nomor 14. Dan ini beli di online juga banyak ya. Harganya pun murah. Nggak nyampe 15.000. Variatif harganya ya. Mungkin ada yang di atas 15.000, ada yang di bawah 15.000. Tapi kira-kira segitulah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman yang mau belajar terus, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan jangan lupa komentar kira-kira kita mau belajar apa lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.